Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di pihak iblis, 10 kandidat yang dipilih adalah pembangkit tenaga muda dari garis keturunan yang hebat, sedangkan dari aliansi kuil 10 pemburu iblis yang menjanjikan, termasuk Sion of Light dan Saint Daughter of Samsara, telah berpartisipasi. Oleh karena itu, kedua belah pihak sangat gugup. Begitu mereka melihat sosok muncul dari kuil hijau tua itu, Ling Xiao dan Huang Suo tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, dan dengan cepat bergegas ke tepi danau. Pembangkit tenaga kedua belah pihak berada dalam keadaan saling bermusuhan, dan jika ada perubahan terjadi, pertempuran sangat mungkin terjadi kapan saja. Long Hao Shen sedang berjalan di depan, dan melihat dia, Han Qian merasa beban besar jatuh dari pikirannya. Tanpa sadar dia melihat ke Temple Knight yang dengan tenang memperhatikan Long Hao Shen, membuat persiapan yang baik jika ada kemungkinan serangan iblis. Di belakang Long Hao Shen mengikuti Chaiyer, dan kemudian datang Zhang Fangfang. Ying Sui Feng dan Ling Xiao santai pada saat bersamaan. Tidak peduli apa yang bisa dikatakan, yang paling penting adalah bahwa Sion of Light dan Saint Daughter of Samsara kembali dengan selamat. Dan melihat mereka, mereka pasti tidak kembali dengan tangan kosong. Namun, ekspresi Ling Xiao dengan cepat menjadi tidak sedap dipandang, karena hanya mereka bertiga yang kembali dari Illusory Paradise. Adapun Kapten Penjaga Kekaisaran Naga Hitam Huang Suo, ekspresinya semakin tidak sedap dipandang. Fakta bahwa manusia adalah yang pertama keluar bukanlah kabar baik baginya. Dengan cepat, kelompok 3 orang Long Hou Chen kembali ke sisi aliansi kuil. Yang lain belum keluar. Ling Xiao bertanya pada Long Hao Shen. Long Hao Shen menghela nafas, menundukkan kepalanya. Ekspresinya sudah bercerita banyak kepada Ling Xiao. Wajah Ling Xiao langsung tampak pucat. Ini adalah pemburu iblis dari pasukan perburuan iblis tingkat komandan. Kekalahan mereka menyiratkan bahwa 7 pasukan perburuan iblis berada dalam bahaya pecah, dan kesalahan ini akan ditanggung oleh kuil imam. Long Hao Shen dingin melihat setan, berkata dengan nada yang parah, 10 setan yang datang kali ini semua telah ditekan budidaya mereka, dan tidak satupun dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di bawah langkah ke-8. Energi spiritual eksternal mereka mencapai 20.000 unit untuk masing-masing dari mereka. Dalam keadaan seperti ini, kami pada dasarnya bukan lawan. Apa? Ling Xiao kehilangan suaranya karena terkejut. Di sisi lain, Han Qian menarik lengan Long Hao Shen, mengisyaratkan dia untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanpa ragu, kesalahan yang akan dipikul oleh kuil imam kali ini sangat besar, karena merekalah yang memulai kolaborasi ini dengan iblis. Long Hao Shen menoleh untuk melihat Han Qian, mengangguk ke leluhurnya dan menunjukkan pengertiannya. Aura Ling Xiao menjadi tampak tidak stabil. Pembangkit tenaga manusia dari sisi aliansi kuil semuanya mulai berubah menjadi musuh, dan siap menyerang kapan saja. Namun, pihak Huang Suo tidak bergidik ketakutan. Sebagai kapten dari naga iblis, dia mencapai kesimpulan bahwa mereka melampaui kelompok manusia secara keseluruhan, dan bahwa lawan-lawan ini tidak perlu ditakuti. Namun, Huang Suo masih melakukan yang terbaik untuk menekan niat membunuh yang memenuhi dirinya, karena dia telah dengan jelas merasakan selama beberapa hari ini bahwa kehadiran yang tangguh disembunyikan di antara musuh. Ancaman yang menakutkan bahkan mengejutkannya. Baginya, selama mereka bertindak melawan pihak lain, risiko menderita kerusakan yang merusak akan menimpa mereka. Faktanya, Huang Suo bukan pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-9. Kekuatannya sudah mencapai puncak peringkat kedua dari langkah ke-9, total energi spiritualnya mencapai hampir 300.000 unit. Bahkan untuk iblis, level ini hanya dicapai oleh beberapa pembangkit tenaga listrik. Dia bertindak sebagai wakil dari Kaisar Dewa Iblis namun menganggap musuh sebagai ancaman, jadi pembangkit tenaga listrik tersembunyi ini harus mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Dengan dia di sini, jika terjadi pertempuran, kerusakan yang akan diderita kelompok iblis mereka pasti akan cukup besar. Bagaimanapun, mereka berada di wilayah manusia. Long Hao Shen berteriak keras, namun, iblis juga membayar harga yang cukup besar kali ini. Meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang datang kali ini, di antara mereka ada beberapa penerus Dewa Iblis.
Kelompok mereka dipimpin oleh penerus Kaisar Dewa Iblis, Ahbau. Tetap saja, mereka juga tidak membayar harga yang rendah. Mengatakan itu, dengan jentikan tangannya, dia mengungkapkan api hitam di tangannya. Api ini jelas tidak memancarkan sifat suci yang berhubungan dengan Long Hao Shen, dan semua orang melihat bentuk mahkota kristal muncul di tangannya. Ini persis mahkota warisan dari Vian of Blue Flames bernama Sensang. Melihat kristal ajaib ini, pembangkit tenaga listrik dari aliansi kuil tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ini menegaskan kata-kata sebelumnya Long Hao Shen tanpa keraguan. Di sisi lain, penampilan Huang Suo menjadi semakin jelek. Tentu saja, dia mengenali pemilik kristal ajaib ini. Meskipun pemilik kristal itu bukan iblis paling kuat yang berpartisipasi kali ini, dia masih setidaknya di antara 5 besar dalam kekuatan keseluruhan. Tidak peduli apa, dia tidak tahu bagaimana kristal ini bisa jatuh ke tangan Long Hao Shen. Melihat penampilannya, dia tidak mencapai usia 20 tahun. Manusia dan iblis tidak sama, dan dia bisa mengetahui usia kasarnya hanya dengan pandangan sekilas. Dengan acuh tak acuh, Long Hao Shen menghasilkan kedipan cahaya yang cemerlang, saat matanya dipenuhi dengan tatapan sedingin es. Tatapan yang dia berikan pada Huang Suo tidak memberikan kesan yang lemah. Setidaknya, 3 manusia yang selamat meninggalkan surga ilusi kali ini. Adapun kamu, mencapai titik ini, dia dengan sengaja menghentikan kata-katanya. Bahkan jika Huang Suo tenang, dia masih berada dalam kekacauan besar saat itu. Melihat kuil ilusi yang jauh, dia segera menjadi pucat. Faktanya, kali ini hanya iblis yang bertindak sebagai penerus dari 4 dewa iblis teratas yang berpartisipasi. Demi mendapatkan beberapa tungku spiritual sambil mematuhi perintah rahasia Kaisar Dewa Iblis, mereka datang. Jika penerus ini semuanya mati di Firdaus Ilusi, pukulan yang diberikan kepada iblis tidak akan ada bandingannya. Bahkan mungkin akan mengguncang fondasi iblis. Sejak Long Hao Shen mengeluarkan satu mahkota warisan, siapa bilang dia tidak akan memiliki mahkota warisan lainnya. Mendengar nada suaranya, kelompok Huang Suo tidak optimis tentang situasi tim mereka di Illusory Paradise. Bicaralah, apa yang terjadi pada mereka? Huang Suo bereaksi dengan marah, sementara aura mengancamnya tiba-tiba naik. Kekuatan opresif yang menakutkan hampir seketika mencapai puncaknya, dan bahkan di pintu masuk ke surga hidup yang dipenuhi dengan energi vital seperti Illusory Paradise, seluruh area dipenuhi dengan kegelapan secara instan. Ling Xiao menjawab dengan mendengus dingin dan tangannya bersinar kemasan. Dari tongkat putih susu di tangannya, cahaya kemasan lembut menyebar ke sekeliling, dengan mudah menghalangi nafas kegelapan yang kaya, dan mempengaruhi seluruh sisi mereka dengan kemegahan cahaya gerimis. Memahami niat Long Hao Shen, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan memberinya ruang untuk menangani masalah ini. Pembangkit tenaga dari aliansi kuil juga menarik senjata mereka secara berurutan, bersiap untuk memasuki mode pertempuran kapan saja. Tekanan yang disebarkan oleh Huang Suo tidak mempengaruhi Long Hao Shen dengan cara apapun. Sebaliknya, dia memperlihatkan senyum acuh tak acuh di wajahnya, mengapa aku harus memberitahumu sesuatu? Huang Suo menatapnya dengan dingin, jika sesuatu telah terjadi pada mereka, kita pasti akan menginjak kota pegunungan selatan dan tanpa mengeluarkan biaya untuk membunuh semua manusia sampai orang terakhir. Kalimat ini diucapkan dengan tegas dan tanpa keraguan dari sisinya. Dia tidak tahu banyak tentang klan lain, tetapi dia memiliki pemahaman khusus tentang garis keturunan naga iblis. Pada saat ini, Kaisar Dewa Iblis dari klan naga iblis hanya memiliki 2 anak, Ahbao dan Leng Xiao, dan keduanya telah memasuki surga ilusi kali ini. Menurut pendapatnya, dengan kekuatan Ahbao, dia tidak mungkin menemui masalah apapun di surga ilusi, apapun situasinya. Alasan ketiga manusia itu masih hidup hanya karena kemurahan hatinya. Mereka pasti akan kembali dengan keuntungan besar dari perjalanan ini. Ini adalah alasan penting mengapa iblis bersedia membayar harga yang mahal untuk kesempatan memasuki surga ilusi. Namun, dia benar-benar tidak mengharapkan putaran ini. Memang terlihat bahwa korban di pihak manusia adalah bencana, karena hanya 3 dari 10 yang masuk kembali hidup-hidup. Dan dilihat dari penampilan Chaier,
dia pasti dalam kondisi yang sangat lemah. Tetapi yang lebih penting, tidak ada iblis dari kelompok mereka yang kembali hidup-hidup. Kerugian terbesar dari iblis selama operasi ini adalah kurangnya pemahaman mereka tentang surga ilusi. Semua pemahaman yang mereka miliki dikeluarkan dari deduksi Demon God Emperor serta prediksi dari Star Demon God. Tidak peduli apa yang bisa dikatakan, setidaknya Ah Bao dan Leng Xiao belum kembali, dan masih ada Putri Dewa Iblis Bulan yang harus dipertimbangkan. Sisi Dewa Iblis Bulan masih lebih baik, karena kali ini, dapat dikatakan bahwa Yue Ye mendapat tempat hanya karena hubungannya dengan Ah Bao. Tapi tidak satu pun dari naga iblis yang bisa hilang. Meskipun Kaisar Dewa Iblis masih muda, kemampuan reproduksinya telah mencapai keadaan di mana dia tidak mungkin memiliki anak lain. Dalam keadaan seperti ini, jika Leng Xiao atau Ah Bao tewas dalam pertempuran di dalam surga ilusi, ini akan menjadi malapetaka yang menghancurkan bagi klan naga iblis. Sejak dahulu kala, naga iblis dipimpin oleh generasi Kaisar Dewa Iblis secara berurutan, mewarisi garis keturunan murni dari garis keturunan naga iblis. Belum pernah Kaisar Dewa Iblis dari garis keturunan lain dipilih, dan di atas itu, Ah Bao telah mendapatkan prestise yang pasti dalam klan naga iblis. Itu mencapai titik bahwa jika mereka mati dalam pertempuran, Kaisar Dewa Iblis pasti akan sangat marah dan hanya bisa melampiaskan amarahnya pada dirinya dan kelompoknya. Untuk alasan ini, mata Huang Suo tampak merah. Dia tampak tenang tetapi hanya dipenuhi dengan ide-ide kekejaman dan pembantaian. Dia sudah siap untuk meledakkan lawan-lawan ini ke kerajaan datang, dan lebih baik mati di sini daripada kembali dan menanggung amarah Kaisar Dewa Iblis. Dengan acuh tak acuh memberikan ekspresi samar, Long Hao Shen mengungkapkan pandangan dingin dari bagian bawah matanya, bukan tidak mungkin bagimu untuk mengetahui keberadaan mereka. Dan saya bahkan dapat memberitahu Anda bahwa mereka tidak semuanya terbunuh dalam pertempuran, dan beberapa masih hidup. Namun, mengapa saya harus memberitahu Anda sesuatu? Long Hao Shen mengatakan itu dengan cara yang sangat tenang, dan wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Mendengar dia mengatakan ini, Han Qian dan Ling Xiao keduanya tidak bisa menahan senyum. Anak ini memang terlalu cerdas. Mereka jelas dapat mengatakan bahwa jika Huang Suo dibuat terlalu cemas dan memulai perkelahian, iblis pasti akan menghadapi kerugian besar, tetapi apakah manusia benar-benar dapat mengatasi konflik tanpa cedera? Sebenarnya, ini bukan kota pegunungan selatan yang baru-baru ini diperangi, yang membentuk benteng alami. Dan kali ini, sebagian besar iblis yang datang adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Bahkan jika mereka baru saja melewati ambang ke langkah ke-9 dan tidak membawa senjata apapun, mereka tetaplah pengawal naga hitam. Jadi, iblis-iblis ini tidak benar-benar ingin berperang, dan hal yang sama berlaku untuk manusia. Kalimat terakhir Long Hao Shen tampak sederhana, tetapi mengungkapkan banyak hal kepada Huang Suo. Dia dengan jelas memberitahu Huang Suo bahwa meskipun tim iblis telah menderita beberapa kerugian di surga ilusi, masih ada beberapa yang selamat. Hanya saja dia tidak menjelaskan dengan jelas situasi terakhirnya. Setelah memberi Huang Suo harapan, dia secara alami tidak akan bertarung sampai mati. Dan tidak memberitahunya kebenaran lengkap tentang situasinya secara alami untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari iblis. Mengenai hal ini, Ling Xiao dan Han Qian sangat ingin melihat hal itu terjadi. Hilangnya 7 pemburu iblis muda yang luar biasa merupakan pukulan besar bagi aliansi, dan bahkan jika 7 pasukan perburuan iblis mereka tidak sepenuhnya bubar, mereka pasti membutuhkan penataan ulang. Dalam keadaan seperti ini, jika mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan dari iblis, apalagi tanggung jawab yang harus ditanggung oleh Kuil Imam, bahkan Han Qian tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Dan mengingat sifat dari keduanya, mereka tidak mungkin mencoba menghindari memikulnya. Tentu saja, mendengar kata-kata Long Hao Shen, suasana hati Huang Suo sedikit stabil, dan mengangkat tangannya, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk tidak bertindak gegabah tanpa berpikir. Berjalan sendirian, dia maju ke arah Long Hao Shen, dan berhenti sekitar 20 meter dari Ling Xiao. Untuk memberitahu saya tentang situasi mereka, apa yang Anda inginkan dari saya? Huang Suo bertanya dengan dingin.
Long Haoshen menjawab dengan suara tenang, saya ingin 10 kristal naga iblis. Anda seharusnya memiliki beberapa barang ini, bukan? Apa katamu? Dalam kemarahan, Huang Suo langsung memproyeksikan niat membunuh ke arahnya, yang semuanya diblokir oleh Ling Xiao. Kristal dari naga iblis tidak sama dibandingkan dengan salep naga. Salep naga adalah zat khusus yang akan dikeluarkan oleh naga iblis secara alami, berfungsi sebagai tonik yang luar biasa bagi manusia dan iblis. Tapi kristal ajaib tidak sama. Setiap kristal ajaib dari klan naga iblis bukan hanya harta karun, tetapi juga bisa menjadi simbol leluhur naga iblis. Ketika satu pembangkit tenaga naga iblis akan meninggal di medan perang, semua yang lain akan menggunakan setiap metode yang mungkin untuk mengambil mayatnya untuk mengembalikannya sebagai persembahan kepada klan naga iblis. Bahkan naga iblis sendiri tidak akan menggunakan kristal magis klan mereka sendiri kecuali menghadapi situasi yang mengancam jiwa, apalagi memberikannya kepada manusia. Dalam seluruh sejarah iblis, saat manusia memperoleh kristal naga iblis hanya berjumlah sangat sedikit, dan masing-masing dari mereka telah memicu serangan balik yang panik dari iblis. Bahkan Kaisar Dewa Iblis secara pribadi akan menangani masalah ini dalam beberapa kasus. Long Haoshen acuh tak acuh mengulangi kata-katanya sendiri, menekankan mereka kali ini lebih jauh, saya ingin 10 kristal naga iblis. Dan saya ingin mereka segera. Kuil ilusi hampir tenggelam jadi masih ada waktu jika Anda memberi saya kristal ajaib sekarang, jika tidak, jika kita menunggu kuil ilusi tenggelam, tidak akan ada gunanya bahkan jika Anda ingin memberikannya kepada saya pada saat itu. Waktu. Izinkan saya menekankan bahwa saya tidak ingin ada iblis yang tersinggung atau bertindak melawan aliansi kuil setelah saya mendapatkan 10 kristal ajaib ini, karena ini adalah kesepakatan dan bukan saya yang mengambilnya dengan paksa. Huang Suo hampir menyemburkan darahnya sendiri. Untuk apa anak ini mengambil kristal ajaib naga iblis? Hanya permen. Mengambil ini dengan paksa. Coba saja jika Anda berani. Memutar kepalanya untuk melihat kuil ilusi, ada beberapa kebenaran dalam apa yang baru saja dikatakan Long Haoshen. Cahaya hijau gelap yang dilepaskan dari kuil ilusi mulai berangsur-angsur menjadi lebih lemah, dan sepertinya akan segera menyatu kembali ke danau. Sebelumnya, Ling Xiao telah mengatakan bahwa naga peri telah tinggal di danau selama beberapa puluh ribu tahun. Huang Suo bahkan tidak memiliki gagasan sedikit pun tentang kekuatannya, tetapi mungkin bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak dapat memastikan untuk melawannya dengan penuh kemenangan. Dan yang lebih penting, pada saat itu, akankah kelompok Ahbao masih hidup? Kenapa aku harus mempercayaimu? Huang Suo dingin menatap Long Haoshen, dan lebih jauh lagi, saya tidak memiliki begitu banyak kristal ajaib dari klan saya. Saya hanya pemimpin pengawal naga hitam. Otoritas atas kristal magis klan kami hanya di bawah hak prerogatif yang mulia sendiri. Long Haoshen mengangkat bahunya sendiri, berkata, kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Tetapi bahkan jika Anda tidak memiliki banyak kristal ajaib, bukankah ada banyak anggota klan Anda di sini? Demi putra mahkota Anda, apakah Anda tidak bersedia membayar harga hidup Anda? Napas Huang Suo menjadi semakin berat. Jika kali ini, hanya ada naga iblis, segalanya akan menjadi lebih baik, tapi bukan itu masalahnya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik dari klan lain yang hadir. Kata-kata dari Long Haoshen ini terlalu keji. Pada saat ini, penampilan yang diberikan pembangkit tenaga listrik kepada Huang Suo dan pengawal naga iblis benar-benar berubah. Ini adalah rencana brilian Long Haoshen. Kekuatan iblis besar yang datang terdiri dari semua jenis pembangkit tenaga listrik. Lebih penting lagi, kali ini, di antara iblis yang berpartisipasi, adalah penerus dari klan yang berbeda. Untuk alasan ini, pembangkit tenaga listrik ini sangat memperhatikan informasi, lebih lanjut menambahkan fakta bahwa kali ini, Long Haoshen hanya meminta kristal ajaib dari klan naga iblis. Pembangkit tenaga listrik lainnya segera mengubah sikap mereka. Terlepas dari seberapa kuat naga iblis itu, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, sebuah kalimat tertentu muncul di benak mereka. Demi putra mahkotamu, apakah kamu tidak bersedia membayar harga hidupmu? Terlebih lagi, dia adalah penerus seluruh ras kita.
Huang Suo terjebak dalam kesulitan yang mengerikan. Setelah beberapa saat hening, Huang Suo dengan dingin menatap Long Hao Shen, 3 kristal. Saya hanya bisa mengambil 3 kristal dari klan saya, dan memberikan ini kepada Anda sebagai pertukaran. Apakah Anda bahkan memiliki bukti bahwa Anda dapat menyebabkan surga ilusi menghilang untuk sementara dan mencegah orang-orang saya keluar? Long Hao Shen memberinya senyum acuh tak acuh, 3 tidak mungkin. Saya hanya ingin 10, dan tidak satu pun lagi. Tapi kurang satu pun juga tidak akan berhasil. Penatua Huang, Anda harus mengambil keputusan secepat mungkin. Lihat. Mengatakan kata-kata ini, dia menunjuk ke kuil ilusi. Benar saja, saat ini, semak berduri yang menghubungkan kuil ilusi ke pantai sudah mulai menghilang. Semak-semak di arah pantai menyusut, dan garis besar kuil ilusi mulai bergoyang sedikit seperti fatamorgana. Kamu, Huang Suo menjadi pucat karena ketakutan. Jika semua pembangkit tenaga iblis muda yang masuk telah mati dalam pertempuran, dia pasti akan disalahkan, tetapi ini hanya akan disalahkan untuk masalah khusus ini. Namun, setelah Long Hao Shen mengucapkan kata-kata ini, tanggung jawabnya tidak sesederhana itu lagi. Tampaknya bahkan mungkin penerus dari banyak dewa iblis ini akan mati karena kesalahan perintahnya. Pada saat ini, kemarahan umum bahkan akan dibawa keluar pada keluarganya. Datang! Huang Suo berteriak keras. Tampaknya memang aneh bahwa setelah teriakan ini, kuil ilusi tiba-tiba berhenti untuk turun ke air. Dengan kaget, Huang Suo berbalik untuk melihat Long Hao Shen, menyadari bahwa dia mengangkat tangan kirinya ke arah kuil ilusi. Kecemerlangan hijau hambar menghubungkannya ke kuil ilusi. Sepertinya dia benar-benar bisa mengendalikan kuil ilusi dan mencegahnya tenggelam. Saya pikir saya cukup menunjukkan itikat baik saya. Namun, saya tidak bisa terus menunggu lebih lama lagi. Suara Long Hao Shen berat saat dia mengatakan itu. Dari belakang punggung Long Hao Shen, Zhang Fangfang maju ke sisinya, mengangkat kedua tangannya sebelum dengan tenang berteriak, 10. Petik 2. Sama seperti tidak ada yang mengerti apa yang dia maksud, dia mengambil satu jari. 9. 8. 7. Omong kosong. Hitung mundur seperti ini. Betapa ganasnya. Han Qian dan Ling Xiao tampak kaget pada Long Hao Shen dan Zhang Fangfang. Apalagi Huang Suo, bahkan mereka berdua gugup. Bukankah anak-anak muda yang bau ini terlalu berani? Tapi tidak peduli apakah mereka bisa mengendalikan niat musuh atau tidak, kerja sama mereka sempurna. Berhenti menghitung. Huang Suo berteriak marah, melambaikan tangan kanannya dan membiarkan tas kulit kuning muda terbang ke arah Long Hao Shen, tanpa mengurangi tekanan besar yang dia keluarkan. Dalam sekejap, Han Qian muncul di depan Long Hao Shen dan mengambil tas kulitnya. Membukanya untuk melihat ke dalam, dia segera melihat cahaya hijau tua yang kuat dilepaskan. Han Qian terdiam, mengenakan ekspresi demam, sebelum dengan cepat menutup tasnya. Dia mengangguk ke arah Long Hao Shen ini. Tersenyum acuh tak acuh, Long Hao Shen menatap Huang Suo dengan takjub, saya tidak menyangka Penatua Huang benar-benar membawa begitu banyak hal baik. Maka saya tidak akan berdiri di atas formalitas. Terima kasih banyak. Dia sebenarnya meminta harga setinggi langit dan meminta Zhang Fangfang menekannya dengan hitungan mundur ini sehingga Huang Suo akan melepaskan harta terbesarnya, tetapi tidak berharap dia benar-benar mendapatkan apa yang dia minta. Cepat dan bicara. Bagaimana kabar Ahbao dan yang lainnya? Huang Suo berteriak dengan marah. Dia sudah hampir meledak, dan bisa mulai menyerang kapan saja. Tepat pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari aliansi kuil sama gugupnya, dan ksatria kuil yang tersembunyi yang telah mengobrol ringan dengan Han Qian menatap Huang Suo dengan dingin, mengarahkan kekuatan penindasnya langsung ke Huang Suo. Yang lain tidak melihat apa-apa, tapi Huang Suo tertahan oleh kekuatan opresif yang sangat tirani. Sebelum mundur beberapa langkah, wajahnya berubah sekali lagi meskipun dirinya sendiri. Untuk dapat menekannya hingga tingkat seperti itu, mungkin hanya 10 dewa iblis peringkat teratas yang mampu melakukan itu. Meskipun jika dia berusaha sekuat tenaga, dia memiliki kepercayaan diri untuk membuat lawan kesulitan, dia pasti akan mati pada akhirnya. Long Hao Shen juga tahu bahwa dia tidak bisa terus membuat Huang Suo marah saat ini,
berkata dengan suara yang dalam, kami manusia mematuhi janji kami. Karena saya mendapatkan apa yang saya inginkan dari Penatua Huang, saya secara alami akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Di dalam Illusory Paradise, kami telah bertemu dengan kelompok iblismu beberapa kali. Anggota kelompok kami yang lain dibunuh oleh iblismu, dan mahkota warisan di tanganku adalah milik iblis api biru. Setan-setan lain tidak dibunuh oleh kami, tetapi telah menentang surga ilusi sendiri, menyebabkan pemberontakan dari binatang ajaib yang tinggal di sana, yang berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan mereka. Karena kami bertiga tidak melukai binatang ajaib yang tinggal di surga ilusi, kami tidak terlibat dalam pembalasan yang terjadi sebelum kami muncul. Di antara kelompok iblismu, jumlah kematian hanya sedikit, dan sisanya telah diselamatkan oleh Kaisar Dewa Iblismu. Mendengar jawaban ini, meskipun Huang Suo merasa jauh lebih santai, dia hampir memuntahkan darahnya sebagai tanggapan. Untuk informasi seperti itulah dia telah membayar 10 kristal ajaib.